Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini. Saya ingin kembali ke Mbak Desi dulu nih, Mbak Desi, terkait dengan kondisi masyarakat di tengah PPKM seperti ini. Sebenarnya dalam kondisi harus berada di rumah, kemudian juga tidak bisa bergerak dengan bebas, biasanya tekanan-tekanan apa yang dialami oleh masyarakat? Iya, ketika kita harus, diisolasi gitu, harus ada di rumah, tidak bisa beraktivitas, tentunya kita kehilangan, berbagai macam aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari gitu ya. Bagi beberapa orang yang memang, aktualisasi dirinya bertemu dengan banyak orang gitu, kemudian bekerja misalnya, tentu ini juga jadi stresor tersendiri gitu. Terlebih misalnya sebelumnya ada permasalahan keluarga gitu ya, ada permasalahan keluarga, kemudian harus bertemu terus setiap hari dengan keluarganya gitu. Tentu stresornya akan semakin tinggi ketika di rumah gitu. Selain itu mungkin pada beberapa orang yang mata pencahariannya memang sangat tergantung dengan kebijakan PPKM ini, tentu ini sangat berpengaruh gitu. Misalnya usaha-usaha yang harus ditutup untuk sementara waktu ketika PPKM, tentu mereka nggak bisa mendapatkan pendapatan gitu dibandingkan dengan mereka yang bisa bekerja atau di rumah gitu ya tanpa ada pengaruh terhadap pendapatannya, tentu stresornya lebih tinggi gitu. Ketika dalam kondisi seperti itu, bisakah kemudian kita apa ya, mengontrolnya begitu atau agar tidak kemudian sampai merugikan orang lain? Ya, betul. Tentu stres ini bisa dikelola gitu. Stres, Oke. pengelolaan diri itu juga sangat penting sebetulnya. Mhm mhm. Apa yang bisa dilakukan? Iya, ketika kita kehilangan aktivitas sehari-hari gitu, tentu kita perlu, mengganti dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Kemudian perlu ada kesadaran gitu, apa yang kita rasakan dan apakah ada perubahan perilaku-perilaku tertentu gitu. Ketika kita menyadari misalnya, oh jadi lebih sensitif, bisa jadi lebih gampang marah, atau lebih mudah menangis gitu, atau betul-betul menarik diri dari lingkungan gitu. Kita perlu, menyadari gitu ketika ada perubahan yang drastis dibandingkan kondisi sehari-hari gitu. Nah setelah itu ketika kita menemukan hal-hal ini gitu, kita perlu bertemu juga dengan profesional gitu. Kalau misalnya sudah berlangsung lebih dari 2 minggu dan mungkin ada tindakan-tindakan yang membahayakan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah ini artinya sudah saatnya kita bertemu dengan profesional gitu ya, Oke, gitu. jadi kita sendiri yang harus mengenali ya, ini kayaknya saya sudah eee, tidak sanggup lagi, mungkin saya harus membutuhkan bantuan dari profesional begitu ya? Iya betul, bisa juga dari lingkungan misalnya ada yang merasakan kok, ada sangat berubah gitu misalnya dibandingkan biasanya gitu. Oke oke. Kecuali Baik, saya ingin ke Ibu Madina lagi, terkait dengan proses hukum yang dilakukan terhadap Dinar Kendi. Menurut Anda, ini dihentikan begitu, harus dihentikan, tidak bisa dilanjutkan lagi proses hukumnya. Eee, tapi kita juga tidak ingin, apa namanya, ada kejadian-kejadian serupa yang kemudian ditiru oleh banyak orang misalnya. Bagaimana harusnya diambil posisi di sini? Ya, baik, terkait tadi proses hukumnya memang gitu ya, dari awal ICJR berpendapat bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Mhm. Pertama dalam konteks penggunaan pasalnya, lalu kemudian juga proses hukumnya yang sempat, bermasalah kemarin, lalu kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan fokus hukum pidana. Kita sama-sama tahu gitu bahwa hukum pidana harus diletakkan sebagai upaya terakhir gitu, bahwa dia memang instrumen, paling akhir karena dia berkaitan dengan ada tindakan represif, nantinya ada hukuman, bahkan hukumannya, pidana penjara, yang itu harus dilihat dalam konteks hal ini, digunakan sebagai upaya terakhir. Toh kita juga sama-sama tahu ini dalam kondisi pandemi, Iya. instrumen hukum pidana harusnya bisa dilihat, paling akhir gitu karena posisi penjara sudah penuh, lalu kemudian instrumen peradilan pun juga bermasalah karena prosesnya tidak mudah ketika dilaksanakan dalam kondisi pandemi ini. Nah, berkaitan dengan, nantinya menimbulkan, ekspresi-ekspresi serupa yang di masyarakat, nah sebenarnya ini, bisa kita lakukan, kita bisa tanggulangi dengan instrumen hukum yang lain gitu. Kita bisa lihat ketika Dinar Kendi, memberikan unggahan ini, maka akan ada diskursus publik gitu terkait dengan hal ini. Nanti masyarakat bisa menilai, dan masyarakat bisa menghadirkan diskursus gitu terkait dengan hal itu, apakah itu patut dilakukan dan bagaimana
ke depannya gitu melihat ekspresi-ekspresi tersebut bagaimana. Nah, di sini sebenarnya saya lebih cenderung untuk meningkatkan literasi publik gitu, Oke. bahwa di dalam bentuk ekspresi gitu, ragam ekspresi bakal banyak gitu, dan ekspresi dengan seperti ini dilakukan oleh perempuan itu tidak pertama kali gitu. Banyak sekali misalnya di demonstrasi ibu-ibu wadas gitu, bahwa memang akhirnya ada bentuk-bentuk ekspresi yang beragam dan di masyarakat, dan harusnya masyarakat, publik, netizen gitu bisa dididik secara kontekstual, bisa melihat bentuk ekspresi tersebut berbasis konteksnya, apa pesannya, apa substansinya yang mau dibawa. Sebelumnya juga pernah ada public figure yang campaign body positivity, tapi justru dituduh dengan pornografi juga, undang-undang ITE. Kan kita jadi nggak melihat dari konteks. Justru kita dengan adanya kasus ini bisa melihat, bisa mengajari dan mensosialisasikan kepada publik gitu, bahwa ragam ekspresi bisa banyak, dan itu boleh untuk negara demokratis, tapi kita harus melihat secara substansinya seperti apa. Dan narasi soal hukum pidana itu ya tidak boleh ada di negara ini gitu, di negara demokratis gitu. Karena itu akhirnya menimbulkan iklim ketakutan. Kita jadi nggak bisa bahas ini benar atau tidak, ini bisa kita tiru atau gimana, ragam ekspresinya seperti apa. Nah, itu yang kita bisa pelajari gitu dari kasus ini gitu. Oke, banyak sekali pelajaran. Bentar, tambahannya Mbak, ada juga terkait dengan aspek gendernya. Apakah hal kayak gini ketika dilakukan laki-laki akan diproses hukum? Kita bisa lihat gitu, kasus sebelumnya juga ada dari public figure yang ekspresi seperti ini, dan akhirnya dia jangan keluar sampai ini publik kemudian jadi itu. bias gender ya. Saya ingin ke Ibu Betul. Andi. Bu Andi, apa yang harus dilakukan ini ke depannya ketika kemudian kita tidak menemukan pelanggaran hukum di dalamnya, tapi disebut ada norma-norma yang kita junjung yang kemudian dilanggar? Tapi seperti yang disampaikan oleh Maidina tadi, kita melihat bahwa di dalam masyarakat sendiri kan menimbulkan kontroversi ya. Kita tahu bahwa imbangan dari masyarakat bisa juga beragam. Dan masyarakat juga memiliki kebijaksanaannya. Banyak saya simak dari liputan-liputan yang ada dan komentar-komentar yang ada, orang bisa memahami bahwa ketika orang stres, ekspresinya bisa jadi beragam sekali. Gitu. Jadi ini bukan ruang yang biasa, ini sesuatu yang sebetulnya dia mengajak masyarakat untuk kemudian mendiskusikan bagaimana sebetulnya model-model yang ada. Persis seperti tadi yang disampaikan, bahwa bahkan di dalam ekspresi stres ataupun ketika ada hal yang ingin diprotes, bisa jadi orang mengambil cara-cara yang lebih ekstrim dari ini bahkan gitu. Nah, karena itu bagaimana mengelola stres, mengelola tekanan dan juga menyampaikan ekspresi itu bagian dari edukasi publik yang memang masih tetap perlu dilakukan bersamaan dengan juga literasi digital lainnya yang menurut saya juga bermasalah ya di dalam masyarakat kita sampai saat ini. Nah, hal lain yang patut dipahami adalah juga di dalam proses kita menata penegakan hukum, ketertiban di dalam masyarakat gitu. Kita tidak boleh menggunakan upaya pemidanaan dengan semena-mena gitu, yang justru mengakibatkan banyak kerugian di dalam masyarakat dibandingkan kemanfaatannya. Nah, inilah upaya pencegahan yang sebetulnya sangat penting menjadi suara kita. Saya terakhir saya ingin ke Mbak Desi dulu. Mbak Desi, menjaga diri tapi juga tetap berekspresi bagaimana sebaiknya? Iya, baik, tentunya ketika kita akan mengekspresikan sesuatu, kita perlu melihat juga norma-norma yang berlaku gitu. Ketika kita mengekspresikan sesuatu tapi merasa bahwa sepertinya ini tidak akan diterima gitu, tentu kita perlu pertimbangan ya, sehingga perlu kreativitas gitu. Mungkin saya tidak bisa mengekspresikan dengan cara ini, saya perlu melakukan cara yang lain gitu. Misalnya buat konten edukasi misalnya, atau protes. Waktu itu juga ada yang protes gitu, salah satu artis dengan menuliskan surat gitu. Itu juga salah satu cara yang adaptif untuk menyampaikan protes dengan kondisi saat ini. Jadi bisa rilis stres juga begitu ya? Iya, betul. Oke, saya ke Mbak Maidina. Mbak Maidina, bagaimana kemudian kalau Anda sendiri melihat harusnya ke depannya ini bagaimana, baik itu dari pemerintah kemudian juga masyarakat? Ya, baik, ke depannya kita tetap kontekskan dalam kondisi pandemi.
Oke. kita bisa lihat gitu bahwa beban negara di pandemi sudah berfokus ke penanggulangan pandemi. Jadi dalam konteks ruang-ruang ekspresi seperti ini jelas tidak pernah direkomendasikan gitu untuk pemidanaan. Toh pemidanaan juga beban tersendiri. Nah, terkait dengan ekspresi seperti ini, sebenarnya balik lagi ke politik hukum pidana di Indonesia seperti apa. Apakah kita mau berfokus pada kasus-kasus seperti ini, di mana tadi mekanisme diskursus sosial itu hidup gitu. Banyak gitu public figure yang mempertimbangkan diskursus di netizen untuk membuat konten gitu. Nah, ini kan udah ada ruangnya efektif gitu untuk akhirnya melihat bagaimana dinamika di publik. Toh juga banyak konten-konten yang akhirnya segmented gitu. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang suka ini, kelompok-kelompok masyarakat yang suka ini. Nah, ini kan itu bagian dari diskursus sosial. Oke. Nah, dalam hal ini kalau dalam konteks kasus-kasus seperti ini aparat penegak hukum sangat sibuk gitu kesannya melakukan hal penting gitu ya, hal-hal yang berat dan berfokus pada di situ, ya kita patut pertanyakan apakah fokus hukum pidana kita mau pakai kasus-kasus seperti ini. Padahal kita punya banyak kasus-kasus lainnya yang memerlukan intervensi aparat penegak hukum yang berat dan sulit untuk Baik. Saya ke terakhir saya ingin ke Ibu Andi. Bu Andi, perempuan ini adalah kelompok rentan. Kita tahu sekali itu kelompok rentan. Tapi tentu saja mereka juga butuh untuk berekspresi, utamanya dalam kondisi tertekan. Tapi juga kita tidak ingin mereka terlibat dalam kasus hukum. Bagaimana harusnya, Bu Andi, singkat? Baik. Kalau dilihat sebetulnya salah satu kebutuhan yang sekarang sangat mendesak adalah peraturan dari Kapolri mengenai tata penyidikan perempuan berhadapan dengan hukum. Karena kita tahu bahwa muatan hukum di Indonesia ada juga yang bersifat diskriminatif secara substansi, seperti yang disampaikan Undang-Undang Pornografi dari awal pembentukannya sangat berat dengan menempatkan perempuan sebagai objek pengaturannya. Tetapi juga ada hukum-hukum yang secara netral, tetapi ketika dia diterapkan bisa jadi menjadi diskriminatif karena cara pandang yang hidup di dalam masyarakat juga mempengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri. Karenanya kita sudah lihat ada kemajuan di tingkat Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan. Kita semua perlu mendorong agar upaya pedoman untuk penyelidikan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mempertimbangkan diskriminasi terhadap perempuan ini juga ada di tingkat kepolisian. Saya pikir ini akan membantu proses penegakan hukum yang lebih terarah dan juga membantu upaya kita menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Baik, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil tentunya dari kasus yang terjadi terhadap selebritas Dinar Kendi, utamanya bagi penegak hukum, bagi masyarakat, utamanya adalah kelompok rentan perempuan itu sendiri. Terima kasih Ibu Andi Yentriani, Komnas Perempuan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mbak Maidina Rahmawati dari ICGR dan juga Mbak Desi Wulansari, psikologis klinis sudah bergabung di Sapa Indonesia akhir pekan. Sehat selalu Ibu-ibu. Kita akan bertemu tentu saja diskusi-diskusi lain. Terima kasih. Sehat-sehat. Selamat pagi.